Tujuan dari analisis Papua Strategis Community ini adalah kita mendorong supaya di dalam upaya-upaya mendampingi pembangunan di Papua, tentu kita harus mengedepankan penguatan konsep pembangunan, tetapi juga bagaimana mengawal proses-proses penyiapan kebijakan pembangunan yang harus sesuai dengan karakteristik wilayah di Papua. Halo, selamat pagi semuanya. Balik lagi bersama podcast Ruang Jumpa. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari teman-teman analisis Papua Strategis. Sudah bersama kita ada Bang William dan Bang Laus. Gimana kabarnya, Bang? Baik. Oke. Nah, teman-teman pasti belum terlalu terbiasa ya dengan apa sih analisis Papua Strategis ini. Biar kita tidak penasaran, langsung aja kita tanya. Nah, Bang Laus nih mungkin bisa menjelaskan apa sih itu Papua Strategis? Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak Isa dan Pak William. Analisis Papua Strategis adalah sebuah komunitas profesional yang kami himpun ya sekitar 2 tahun lalu. Ketika masa pandemi COVID, ya kita sulit bertemu secara fisik, sehingga komunitas ini kita bangun terutama dari kalangan profesional yang terhimpun, baik yang ada di Papua, yang ada di tingkat nasional, dan yang ada di tingkat internasional di beberapa negara. Komunitas analisis Papua Strategis adalah sebuah komunitas yang ikut berkontribusi dalam rangka mengawal kebijakan-kebijakan pembangunan di Papua yang tentunya basis analisis itu menjadi satu kebutuhan bagi pemerintah, terutama dalam dunia kebijakan atau dunia pelayanan publik. Nah, komunitas WhatsApp Group ini terdiri dari berbagai profesi, baik dari akademisi, baik dari profesional birokrasi, profesional juga di bidang TNI, di bidang militer, juga di bidang sektor-sektor swasta, baik pengusaha, tetapi juga badan usaha seperti BUMN, BUMD, dan juga pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku usaha. Juga kita punya komunitas yang berasal dari beberapa lembaga negara tinggi seperti dari kantor presiden, Setwapres, kementerian lembaga, dan juga para diplomat di beberapa negara juga ikut masuk menjadi anggota kita. Tujuan dari analisis Papua Strategis Community ini adalah kita mendorong supaya di dalam upaya-upaya mendampingi pembangunan di Papua, tentu kita harus mengedepankan penguatan konsep pembangunan, tetapi juga bagaimana mengawal proses-proses penyiapan kebijakan pembangunan yang harus sesuai dengan karakteristik wilayah di Papua. Di Papua ada 7 wilayah adat, dan tentu setiap wilayah adat memiliki karakteristik yang berbeda, dan dari karakteristik itu tentu juga ada spesifikasi regulasi yang tidak hanya saja berbasis pada kebijakan, tetapi juga dialog pembangunan itu menjadi sangat penting bagi masyarakat adat kita. Tujuan lain dari pembentukan komunitas ini adalah sebenarnya ini adalah wadah di mana setiap orang dengan profesinya, dengan talentanya yang diberikan oleh Tuhan, tentu bisa dapat mengutarakan ide-ide kreatif dan bisa secara bersama-sama kita saling melengkapi, saling mendukung. Jadi misalnya kita dari komunitas ada teman-teman yang bekerja di dunia bisnis, di dunia usaha, ya kita biasa diskusi apa masalah yang dihadapi dalam dunia bisnis. Apakah itu masalah regulasi ataukah masalah
pelaksanaan bisnisnya atau memang ada masalah dengan market dan lain-lain, itu menjadi ruang kita bersama untuk saling menopang. Juga di akhir-akhir ini kami mendampingi kepala-kepala daerah dalam melakukan review kebijakan pembangunan. Ya, kita juga ikut memberikan penguatan terhadap briefing dokumen yang kita anggap menjadi basis kebijakan. Kemudian dalam perkembangannya akhirnya dari komunitas analisis Papua strategis ini ingin nyatakan satu program-program yang bisa berdampak, terutama untuk menolong pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Maka kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya kita melakukan satu FGD untuk mempersiapkan Provinsi Papua sebagai provinsi olahraga, seperti yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Namun kita melihat dari venue-venue Expon yang telah dibangun oleh pemerintah dengan dana yang begitu besar, sampai hari ini belum ada skenario pengelolaan, pemanfaatan itu sebagai satu fasilitas dengan nilai investasi yang besar. Apalagi venue PON di Papua itu adalah venue berstandar internasional di Pasifik. Tentunya harus ada konsep bisnis, industri, olahraga yang dikembangkan. Jadi kita ingin lihat sejauh mana harapan dari Pak Jokowi untuk menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga itu harus diikuti dengan kebijakan yang nyata terkait dengan pemanfaatan dari venue yang telah dibangun oleh pemerintah. Yang kedua, kami juga beberapa waktu lalu telah melakukan review terhadap implementasi 20 tahun otonomi khusus di Papua, di mana kita melihat perlu kita mendalami apa sebenarnya keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai selama 20 tahun. Karena di tengah evaluasi Otsus ada pro kontra, ada penerimaan dari masyarakat, sebagian juga ada penolakan. Seharusnya kita tidak boleh alergi dan tidak boleh takut, kita harus berani menyiapkan data yang valid. Bahwa ini bukan soal berhasil dan nggak berhasil, kita juga perlu lihat bagaimana kinerja pemerintah selama 20 tahun, itu penting bagi kita untuk melihat 20 tahun berikutnya. Sesuai dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 2 tentang perubahan atau amandemen dari Undang-Undang Otsus yang sebelumnya. Itu kegiatan yang kita lakukan untuk memberikan penguatan terhadap pemerintah daerah, bahwa jangan kita alergi untuk melakukan evaluasi, jangan kita alergi untuk mengatakan bahwa ini gagal, ini sukses, tetapi itu menjadi penting untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Dan hasilnya kita sudah serahkan kepada pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi. Kali ini memang sedikit spesial karena di tahun 2022 kita memberanikan diri untuk mengadakan sebuah konferensi yang mungkin substansinya lebih teknis, karena kita ingin menghimpun orang-orang yang memiliki profesionalitas di bidangnya dan mereka yang harus mengawal Papua dalam isu-isu yang sudah kita petakan. Oleh sebab itu dalam tahun ini di bulan April tanggal 28 sampai 30 selama 3 hari, analisis Papua strategis akan melaksanakan konferensi pertama dari komunitas grup ini, yaitu dengan membawa tema Papua Development Strategy. Kita perlu menganalisis semua kekuatan potensi yang ada untuk bagaimana kita bisa merumuskan sebuah strategi pembangunan 20 tahun ke depan. Dan kita basis daripada Papua Development Strategy yaitu pertama adalah Undang-Undang Otsus yang baru, yang kedua adalah kita fokus pada Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan di kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan disitulah kita mau lihat bahwa bagaimana strategi pemerintah untuk bisa mengimplementasikan program-program
yang diharapkan oleh masyarakat, tetapi dengan strategi pembangunan atau strategi pelaksanaannya seperti apa. Karena kita tidak mau 20 tahun ke depan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah ada atau kekurangan-kekurangan yang ada di 20 tahun lalu. Nah, oleh sebab itu kita sudah membentuk panitia dan panitia sedang bekerja untuk mempersiapkan konferensi itu, dan kebetulan pada malam hari ini Pak Willem juga hadir sebagai panitia inti yang nanti akan menyelenggarakan konferensi tersebut pada tanggal 28 sampai tanggal 30 April 2022 di Biak. Oke, ya teman-teman sudah lumayan ini ya, kita sudah tahu apa itu analisis Papua strategis, sangat banyak kegiatan-kegiatan itu sudah dilakukan, tapi mungkin kita belum tahu nih, bisa nggak dikasih bocoran kira-kira ada nggak sesuatu yang menjadi koreksi atau misalnya sesuatu yang perlu diperbaiki 20 tahun ke belakang itu yang semoga di tahun 20 tahun ke depan tidak terjadi lagi. Bolehkah dijelaskan sedikit Bang, apa aja kira-kira yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Indonesia terutama untuk Papua di 20 tahun ke belakang ini? Ya, jadi inti dari pembangunan Papua sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian menjadi Provinsi Papua Barat juga, intinya adalah kita punya sektor prioritas. Yang pertama adalah pendidikan, kedua adalah kesehatan, ketiga adalah ekonomi kerakyatan, dan yang keempat adalah infrastruktur. Nah, kita lihat soal pendidikan di Papua, ini kan dari 29 kabupaten di Provinsi Papua dan 13 kabupaten di Provinsi Papua Barat, dalam indeks pembangunan Papua dan juga kita lihat indeks pembangunan nasional dalam 20 tahun terakhir ini memang persoalan klasik yang sampai hari ini kita masih jumpai adalah pertama adalah guru, ya, ketersediaan guru. Bahkan ada banyak tempat yang gurunya nggak ada, begitu. Tetapi kita juga lihat ada tempat, ada wilayah-wilayah di mana gurunya ada, ya, tapi kemudian infrastruktur juga tidak menunjang. Dan yang lebih fatal lagi itu kan kemudian ada guru yang honor dari muda sampai pensiun statusnya honor gitu. Jadi bayangkan aja kira-kira bagaimana kesejahteraan seorang guru dalam menjawab sebuah kebijakan otsus. Yang kita maksud prioritas otsus itu pertama adalah pendidikan itu sendiri. Kedua yaitu kesehatan. Kita lihat angka kematian di Papua juga cukup tinggi, ya, dari sisi kesehatan. Memang banyak puskesmas yang dibangun di kampung-kampung, tapi dokter juga tidak banyak di sana. Walaupun ada dokter, tapi juga nggak betah. Kita nggak tahu soalnya ada di masyarakat atau soalnya ada di manajemen pemerintah atau program-program kementerian yang selalu menempatkan guru di kampung-kampung atau di pedalaman. Dan ketidaktersediaan tenaga medis ini juga berdampak terhadap kualitas penanganan kesehatan. Terutama yang paling menjadi korban adalah ibu dan anak tentunya. Kemudian kita lihat isu yang menjadi prioritas itu adalah ekonomi kerakyatan, ya. Jadi ekonomi kerakyatan di mana kita lihat juga akses masyarakat Papua terutama ekonomi menengah ke bawah itu akses mereka dengan perbankan sulit gitu. Dan ada ibu-ibu yang jualan dari muda sampai sudah usia menikah, sampai sudah usia lanjut, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan dari sisi kemajuan ekonomi, dari sisi tabungan, dari sisi investasi dan lain-lain. Walaupun program pemerintah banyak seperti ada KUR, BRI, BUMN punya banyak program, tapi di dalam membangun lokal community ini memang tidak kelihatan progres secara signifikan. Dan kita berani mengatakan bahwa itu terjadi secara merata bagi orang asli Papua atau masyarakat asli Papua.
baik di kota-kota hingga yang ada di kampung. Yang berikutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur ini kan bukan saja jalan, jembatan, fasilitas yang program-program nasional yang dibangun, tidak hanya itu. Itu memang bagian ya yang diharapkan masyarakat harus nikmati. Tetapi yang kami maksud prioritas infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti instalasi air bersih, listrik, kemudian ketersediaan sarana telekomunikasi untuk mempermudah masyarakat berkomunikasi, apalagi di masa pandemi COVID itu memang sangat dibutuhkan untuk pembelajaran anak-anak sekolah dan tidak semua wilayah terakses dengan internet dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuhan dasar inilah yang kemudian tidak ada progres yang kita anggap oke lah kalau kita dari sisi pemerintah mengatakan itu berhasil ya dengan indikator segala macam. Tapi kan kenapa ada suara-suara, ada riak-riak lagi dari masyarakat. Dan setelah kita turun ke lapangan kita cek ya, misalnya Nduga, ya kita ke Nduga nggak ada apa-apa di sana. Ya, kita ke kabupaten-kabupaten di pegunungan harga barang masih mahal. Kita ke spend satu sak bisa 1 juta, minyak goreng bisa 300.000, dan bagaimana caranya bisa kita mengatasinya? Tentu tidak hanya sebatas kebijakan otsus yang secara dokumen itu menjadi dokumen negara, tetapi bagaimana strategi kita untuk bisa menerapkan, mengimplementasikan kebijakan otsus itu yang kemudian menjadi pertanyaan penting. Yang kemudian kita evaluasi dan melihat apakah ini terjadi technical error atau human error semacam itu dalam konteks implementasi dari otsus itu. Walaupun dari sisi politik banyak yang mengkritisi dan mengatakan bahwa otsus tidak berhasil dan dijadikan sebagai bahan perdebatan politik, tetapi memang ini kan membutuhkan waktu. Tidak mungkin dalam 20 tahun itu semua hal bisa kita benahi. Tapi bukan berarti kita harus mengatakan berhasil lalu tidak mendengar yang tidak berhasil, tidak begitu juga. Kita harus fleksibel sehingga ada banyak hal yang juga masyarakat Papua itu punya kemampuan untuk membangun, untuk membenahi situasi kondisi pembangunan yang ada. Tentu salah satu cara terpenting untuk supaya otsus ini bisa terus membawa perubahan bagi masyarakat Papua adalah tentu dengan dialog. Nah, dialog ini akan menjadi media kita begitu, untuk bisa tetap menjaga semangat ya, untuk supaya kita semua bisa berpartisipasi dan terlibat. Nah, disitulah analisis Papua strategis mereview, lebih banyak mereview apa sih yang dirasakan oleh masyarakat, apa sih yang pemerintah sudah lakukan, apa sih yang belum kita lakukan, apa sih yang mungkin sudah kita lakukan tapi mungkin lokusnya tidak tepat, mungkin harus di tempat lain. Nah, itu menjadi review dari teman-teman kami di analisis Papua strategis. Oke, nah jadi tadi sudah mendengar beberapa poin dari hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman APS ini, dan pastinya itu akan merujuk pula ke kegiatan yang tadi disinggung oleh Bang Los, yaitu konferensi pertama. Kebetulan di sebelah saya sudah ada Pak William ya, menjadi panitia inti dari kegiatan ini. Apa sih tujuan utama atau goals utamanya dari dilaksanakannya kegiatan ini? Maka juga menjadi jawaban dari persoalan-persoalan dijelaskan oleh Bang Laus tadi. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Mbak. Jadi konferensi dari analisis Papua strategis ini adalah tentu ada tujuan yaitu tujuan umum. Tentu kita akan membangun sinergitas antara lembaga yang selama ini sudah berjalan, yang sudah berkontribusi luar biasa di Papua tentunya. Kemudian juga kita mereview kebijakan-kebijakan yang ada, baik yang sudah berjalan maupun yang dalam program tentunya. Kemudian lagi mendorong sinkronisasi dan percepatan pembangunan yang sudah berjalan selama ini dalam program-program KRL teknis. Dan tujuan umum lagi adalah tentu ikut juga mengawal tentunya kebijakan yang ada. Nah, tujuan khusus daripada
forum komunikasi yang khusus untuk konferensi ini adalah membangun jejaring, kemudian juga membangun komunikasi sehingga percepatan itu bisa berjalan dengan maksimal. Dan yang kedua adalah komunikasi ini menginisiasi program-program yang akan dilakukan tentunya dengan mitra-mitra, baik mitra pemerintah maupun swasta dan juga masyarakat adat bahkan masyarakat lokal tentunya. Kemudian adalah melakukan pendampingan bagi seluruh stakeholder yang ada baik dari pemerintah maupun swasta. Karena kalau kita lihat di sini yang tadi disampaikan oleh Bu Laos bahwa anggota dari komunitas analisis Papua strategis tidak hanya di sektor bisnis swasta tapi juga di pemerintah ada, kemudian di TNI ada, kemudian di Polri ada dan juga para diplomat tentunya ya. Tokoh agama juga ada, tokoh adat juga ada, sehingga di sini dibutuhkan sinergi tentunya dan mungkin kalau mau dibilang sebenarnya pendampingan juga. Jadi kita bisa ikut mendampingi, pendampingan bahkan hal-hal teknis tentunya seperti kajian, kemudian data, sehingga tujuan daripada percepatan itu bisa berjalan. Ya, Bang. Ya. Oh, berarti nanti di konferensi ini yang akan hadir itu seluruh itu ya? Ya, elemen keterwakilan anggota tadi, karena kalau kita lihat anggota analisis Papua di sini tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, seperti contoh di Amerika Serikat, kemudian di Kanada, kemudian juga di negara tetangga lainnya seperti di Australia, di Fiji, bahkan juga di Singapura dan Malaysia dan beberapa negara lainnya, sehingga komunitas yang tadinya hanya kita diskusi-diskusi ringan, kemudian menjadi sebuah grup WhatsApp, kemudian berkembang menjadi satu tim partner kerja dari lintas kementerian, dari lintas profesi, bahkan lintas agama, itu semua berkumpul untuk memberikan ide-ide. Apalagi sebagian dan memang analisis Papua strategis ini adalah berasal dari kita dari Papua. Berarti nanti yang akan ikut ini kan tempatnya di Biak ya, di Biak. Apakah nanti masyarakat lain juga bisa diikuti dari daerah lain? Oh iya, sangat bisa sekali, sangat bisa, karena kenapa memilih tempat Biak tentu ada beberapa pertimbangan dari anggota grup juga tentunya, karena Pulau Biak ini memiliki ciri khas tersendiri, adalah salah satu daerah namanya pulau, kemudian ada juga pulau kecilnya, kemudian juga berada di tengah-tengahnya Papua. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri tentunya bagi siapapun dia, apalagi kalau kita lihat dari sejarah-sejarah perjalanan pelayaran bangsa Eropa, kemudian masuk ke kerajaan, kemudian sampai di Nusantara yang sekarang ini terakhir adalah Perang Dunia Kedua. Nah, ini sangat memberikan sejarah yang panjang dan memang sangat unik dan sangat bagus banget untuk dipelajari oleh para peserta tentunya, apalagi dari daerah lain. Apakah juga di daerah lain ada ya yang ini kan mungkin khusus Papua tadi kan ada fokus di sini di Papua, apakah di daerah lain juga nanti APS mungkin menjadi pilot project atau seperti apa? Baik, ini pertanyaan sangat ini ya, sangat berinovasi ya. Jadi komunitas ini memang kalau dilihat dari beberapa kalangan, wah ini komunitas ini unik ya. Kemudian yang berikutnya adalah kok bisa tergabung dalam satu pemikiran. Kalau bahasa anak muda biasa kita sama frekuensi ya, kira-kira begitu. Satu frekuensi ini kira-kira. Nah, singkat cerita akhirnya terbangunlah sebuah komunikasi. Setelah lahir sebuah komunikasi, terbangunlah sebuah bentuk program tentunya, di mana masing-masing dengan profesinya. Contoh seperti kita tadi membahas di WhatsApp group ya, membahas mengenai ada komoditi unggulan ya, pegunungan, kopi misalnya. Kopi ini kan bisa didistribusikan menjadi minuman-minuman terkenal di dunia. Ternyata di anggota grup itu ada teman kita yang ada di Amerika yang sudah mungkin memiliki bisnis, misalnya contoh kafe. Tapi kafenya itu kopinya mungkin dari negara lain. Nah, ini kan butuh jejaring tentunya. Yang paling utama adalah ya mungkin teman-teman yang ada di Kementerian Teknis seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, ini membangun jejaring sehingga ada G2G, ada B2B.
Nah, ini kan bagus banget apabila sosok kita yang ada di pegunungan dengan memiliki komunitas yang banyak mampu mendistribusikan produk tersebut sampai ke luar negeri. Apalagi program pemerintah sekarang ini adalah tol laut. Nah, tol laut itu sudah bersinergi, bahkan akselerasinya multimodal, Bang. Di mana ada tol Bapak Presiden, tol laut, kemudian ada juga jembatan udara, tol udara, kemudian ada subsidi darat. Nah, ini multimodal. Ini bagaimana untuk akselerasi komoditi yang ada itu bisa didistribusikan keluar dari fasilitas. Masih banyak lagi programnya. Iya, tapi karena keterbatasan waktu ya, tadi udah banyak juga disinggung, mungkin ada sedikit mau mengajak untuk teman-teman biar bisa mengikuti konferensi ini, sehingga ya teman-teman yang dari luar Papua bisa menyaksikan langsung dan mungkin nanti bisa jadi contoh ya untuk daerah-daerah lain. Bisa. Karena saya pikir juga banyak daerah lain yang seharusnya bisa sinergi seperti ini. Ya. Boleh untuk mengajak teman-teman lain untuk mengikuti acara konferensi seperti apa caranya. Baik para teman-teman yang ingin menyaksikan daripada konferensi analisis Papua terkini pertama, silakan menyaksikan, silakan bisa memantau, menikmati, bahkan juga bisa hadir di Pulau Biak. Kenapa? Karena Pulau Biak ini memiliki daya tarik yang unik sekali. Ada pantai yang indah, ada kali birunya, ada danau, kemudian juga ada pusat-pusat peninggalan sejarah. Nah, kemudian di dalam konferensi nanti hadir para tokoh-tokoh bangsa, para juga motivator-motivator yang memang tidak hanya dari Indonesia sendiri, tidak hanya dari Papua, tapi juga dari luar Papua, bahkan dari provinsi lainnya. Kemudian juga nanti akan ada juga ada renada, ada pentas budaya yang memang akan menyuguhi sebuah keterwakilan daripada budaya yang ada di Papua. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran tentunya buat kita generasi anak muda saat ini, apalagi generasi bangsa ke depan. Oke. Baik, teman-teman, begitu tadi obrolan kita bersama teman-teman dari analisis Papua strategis. Mungkin nanti yang berkesempatan hadir silahkan, karena kegiatannya dilaksanakan dengan 2 cara, daring dan juga offline. Nanti teman-teman yang berkesempatan datang ke Biak boleh ya disambut, karena banyak ikan juga di sana, jadi bisa bakar-bakar ikan. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di podcast Ruang Jumpa berikutnya. Selamat pagi.